Karena tak betah dengan kos lamanya, Kim pindah ke apartemen baru agar bisa beristirahat lebih tenang. Sembari membereskan barang pribadinya, Kim menelpon rekan sekantor yang mencarikan apartemen untuknya itu. Kim mengaku sangat berterima kasih karena berhasil mendapatkan apartemen dengan harga miring berkat bantuan temannya itu. Baru duduk sebentar di kamar barunya, pria itu cukup terganggu dengan suara ketukan di dinding dari kamar sebelah. Ketukan itu terus berbunyi tanpa henti membuat Kim harus menenangkan diri agar tak tersulut emosi. Malam harinya, suara ketukan terdengar semakin kencang di mana Kim tak bisa tidur dengan nyenyak. Pagi harinya, saat hendak berangkat kerja, Kim bertemu dengan gadis cantik di dalam lift. Gadis yang bernama Exi itu rupanya tinggal di kamar sebelah. Setelah berkenalan, Exi turun di lantai pertama gedung meninggalkan Kim yang masih harus turun satu lantai lagi. Shawl yang dikenakan Exi terjatuh dan tertinggal di dalam lift. Kim segera mengambil shawl itu untuk mengembalikannya, namun Exi sudah jauh melangkah. Malam harinya, Kim pulang ke apartemen sambil bercerita kejadian di lift pada temannya. Ketukan di dinding kamar sebelah kembali terdengar semakin kencang. Kim mulai berpikir jika Exi yang mengetuk-ngetuk tembok itu. Ia mulai mengajak tembok itu berbincang seolah Exi bisa mendengar suaranya dari kamar seberang. Ia meminta Exi untuk menjawab menggunakan ketukan, yaitu 2 kali ketukan jika iya dan 1 kali ketukan jika tidak. Ia mengajak Exi untuk makan malam berdua hari Jumat nanti. Kim sampai salah tingkah sendiri kegirangan dapat kenalan cewek cantik. Pagi harinya mereka kembali berpapasan saat hendak berangkat kerja. Berada satu lift dengan Exi adalah hal yang paling membahagiakan untuk Kim. Mereka saling bercerita namun tidak membicarakan percakapan di tembok semalaman. Saat berada di lift, Kim mencoba menggoda Exi dengan mengetuk dinding lift 2 kali. Exi tampak kebingungan dengan tingkah aneh dari Kim dan pergi begitu saja. Hingga akhirnya saat Jumat tiba, Kim terlihat masih menunggu Exi di depan gedung apartemen untuk jalan berdua. Ia terus menantikan Exi dengan bahagia meski waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Kim menatap ke lantai atas di mana jendela kamar Exi terlihat menyala. Ia menyadari jika Exi langsung pulang ke apartemen dan tidak menepati janji temu mereka berdua. Kim bergegas pulang dan ganti pakaian. Ia mengira gadis cantik itu marah padanya. Kim tiba-tiba meminta maaf tanpa alasan yang jelas dan memainkan musik di dekat tembok itu, berharap Exi akan mendengarnya. Sembari duduk santai mendengarkan musik, Kim teringat shawl yang dijatuhkan Exi di lift. Ia buru-buru menemui Exi di kamar sebelah untuk mengembalikan shawl itu. Pintu kamar Exi terbuka dengan sendirinya. Kim masuk dan menutup pintu itu lagi. Kondisi di dalam kamar Exi tampak remang-remang dan berantakan. Banyak catatan kecil yang tertempel di kamar itu. Lemari pakaian besar ternyata menjadi pembatas dinding antara kamar mereka berdua. Ia mengetuk pintu lemari itu namun tak sampai ke dinding kamarnya. Shawl diletakkan begitu saja di atas meja. Koran yang tergeletak memberitakan tentang hilangnya calon pengantin. Sesampainya di kamar, Kim mencoba mengetuk dinding kamarnya lagi. Ia terkejut dengan ketukan balasan disertai lubang menganga yang menembus dinding kamarnya. Kim membuka lubang yang menganga itu dan ternyata dinding itu bukan pembatas antara kamar, melainkan lemari pakaian yang ditutupi lapisan kayu dan wallpaper dinding. Kim sangat terkejut ketika menemukan 2 orang mayat dibungkus plastik rapat dan sudah membusuk. Kim mencoba memeriksa tangan mayat itu, namun tiba-tiba tembok kamar Kim mulai runtuh sementara pintu terkunci rapat. Seketika itu, lehernya dicekik oleh makhluk tak terlihat dan dibawa keluar kamar memasuki pusara mengerikan. Pemberitaan media ramai membicarakan buronan Kim yang menghilang dari apartemennya yang menyimpan banyak mayat manusia, dan film pun berakhir. Ketakutan terbesar muncul ketika sumber suara belum diketahui asal-muasalnya. Nasib sial Kim justru menemukan mayat di dalam dinding kamarnya. Setelah apes kehilangan cinta Exi, Kim justru terseret dalam lingkaran setan mematikan. Tampaknya kamar itu adalah kamar khusus para tumbal untuk menghilangkan jejak kriminal dari penyewa sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa.